Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai smart contract. Nah, sebenarnya aku nggak ada pengalaman banyak ya mengenai contract, malah ini project pertama aku. Nah, ini karena beberapa waktu lalu ada kebutuhan dari pekerjaan ya untuk berinteraksi dengan smart contract. Nah, sebenarnya klienku ini ya sebenarnya ya ini kita sebut aja klien ya. Klienku ini adalah ingin bikin project di seputar blockchain ya dengan Web3 gitu kan. Nah, sedangkan aku pribadi kan fokusnya di React Native ya. Jadi nggak ada tahu menahu mengenai ini ya apa namanya smart contract ya. Kalau konsepnya blockchain smart contract aku bisa dibilang ngerti ya. Cuman untuk interaksi langsung secara teknis itu belum punya pengalamannya. Nah, ada tim kan yang membuat smart contract ini, tapi aku harus berinteraksi nih. Nah, mau nggak mau harus belajar dong gitu kan. Karena kalau cuma ngikutin terus terang blank banget. Akhirnya aku putusin untuk belajar bikin smart contract sendiri ya. Tentunya basic ini ya. Nggak seperti yang mungkin teman-teman ekspektasikan. Nah, cuman daripada ilmunya hilang lagi ya karena apa namanya nanti juga balik lagi ke rutin biasa bikin apa namanya mobile UI dan integrasi dan bikin API pada umumnya ya REST API. Mending aku bikin video terus demonstrasikan apa yang aku pelajarin uh, selama mungkin beberapa jam sebenarnya beberapa jam waktunya memang 2 hari, cuman untuk project yang ini ya untuk klien yang ini memang alokasinya hanya 2-3 jam per sehari gitu sih. Oke, kita langsung aja. Eh, di sini aku bikin project mengenai pemilu ya, jadi pemilu. Kenapa? Karena memang sebenarnya waktu dulu belajar blockchain ini adalah hal pertama ya yang aku pikirin mengenai problem apa yang bisa disolving menggunakan blockchain ya. Nah, eh, kenapa? Karena decentralized itu ya. Jadi semua orang bisa mengakses, semua orang eh, punya rekapan yang sama dan datanya itu kan ini ya berurutan ya karena saling terhubung satu sama lain. Singkat cerita seperti itu. Oke, di sini aku buat di line 6 ya, aku buat owner. Ini adalah untuk menyimpan siapa sih pemilik smart contract ini. Tapi kalau misalkan diimplementasikan di aslinya mungkin ini bisa dari KPU atau pihak yang berwenang lainnya ya. Nah, di sini ada 3 variabel ya. Ini untuk fun aja ya. Ada paslon Amin, Gemoy sama Banteng ya. Terus ini ada jumlah perhitungannya ya. Ada perhitungan Amin, Gemoy sama Banteng. Nah, ini sebenarnya di sini ada Amin Gemoy Banteng ini hanya apa namanya konstanta ya, konstanta untuk paslonnya ya, ceritanya seperti itu. Tentunya tipe datanya public ya, biar bisa siapa sih paslon 1 itu siapa, 2 siapa, dan 3 siapa. Terus kita buat counternya ya, ada tentunya ada 3 paslon ya, kita buat 3 variabel. Terus ini public access-nya false, artinya yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya setelah nanti ada di fungsinya ya. Terus ini ada tipe data struct ya, ada tipe data selection record ya, yang mana ada 3 properti ya. Aku nggak tahu sebutannya di smart contract solidity itu apa, tapi umumnya kan disebut property atau objek ya. Nah, ada voter, ada candidate ID, dan sama is allowed ya. Is allowed nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ini untuk konstruktornya. Konstruktornya adalah untuk mendefinisikan siapa pemilik daripada smart contract ini, yaitu ya orang yang nge-deploy gitu kan. Nah, terus kita nge-mapping ya, kita ngebikin mapping dari address ke selection record ya. Jadi nanti address voternya nanti akan ketahuan dia memilih siapa, seperti itu ya. Terus di sini ada modifier untuk mungkin secara umum ini adalah rule ya atau validasi ya untuk membantu validasinya. Jadi ini modifier only one. Ini adalah modifier untuk only once, yaitu untuk memastikan bahwasanya dia hanya memilih sekali ya, nggak boleh duplicate ya, nggak boleh 2 kali atau lebih. Yaitu kita selanjutnya ada only owner, ya artinya nanti fungsi yang ada di bawah ini ya nanti itu hanya boleh
dipanggil oleh owner atau hanya bisa dieksekusi oleh owner. Terus allow to vote ya, artinya apakah address daripada si user ya itu sudah terdaftar ya, katakanlah dalam konteks ini sudah terdaftar di KPPU misalkan ya. Terus di sini ada atau public access ya, ini hanya misalkan nanti smart contract ini aku putuskan untuk di upload ya, untuk kasih public access, kan nggak mungkin aku harus masukin addressnya satu-satu. Jadi ini hanya untuk bereksperimen ya. Nanti kalau misalkan aku putuskan si smart contract ini untuk kita publish di katakanlah di Mumbai atau misalkan di Goerli atau dimanapun itu ya. Terus kita masuk ke fungsi ya, salah satu fungsi utamanya ini vote ya. Kita punya satu parameter candidate ID yang hanya boleh diakses sekali dan mengecek apakah si pengakses ini sudah diizinkan gitu ya. Dimana dimana modifier ini itu mengecek apakah memang udah diizinkan atau memang si kontrak ini lagi public access seperti itu ya. Nah ini ada validasi lagi apakah untuk memastikan si candidate ID-nya nggak cuma bisa memilih 1, 2, atau 3 kurang lebih seperti itu ya. Terus kita nanti tinggal menyimpan data si voter itu memilih kandidat apa gitu kan, dan terus kita menghitung ya jumlah counter dari paslon yang dipilih. Aku rasa itu ya fungsinya sangat sederhana sekali. Terus ada fungsi view vote ya. Jadi ini nanti bisa lihat ya si address si user atau si address ini itu memilih siapa seperti itu kan. Seperti itu. Dan ini ada add voter ya. Add voter ini untuk menambah voternya ya, untuk menambah siapa yang boleh memilih ya. Ini masih public ya, ini harusnya only owner ya yang boleh menambahkan voternya, kurang lebih seperti itu ya. Intinya ketika fungsi ini dipanggil ya, si voter itu diizinkan untuk memilih ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah set public access. Ini adalah toggle ya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan apakah si kontrak ini boleh diakses secara publik, dalam arti nggak perlu add voters gitu ya, seperti itu. Nah aku rasa seperti itu ya. Mari kita demonstrasikan. Oke, kita mungkin lanjut ke demonstrasinya ya. Jadi kita deployernya adalah ini, katakanlah sekarang kita mau pada awalnya ya public accessnya false, artinya kita misalkan coba akses ini ya, dia ngevote ya, dia menggunakan ini ya, nomor 2 kita vote, katakanlah nomor 2 kita vote, belum boleh ya, belum boleh untuk voting. Sekarang katakanlah dia menambahkan dirinya sendiri, karena ini array, kita tambahkan add voter, nggak boleh ya karena ini bukan ownernya ya. Sekali lagi yang bisa menambahkan voternya siapa ya, si owner kontraknya yang mana yang ada di pertama ini ya. Kita tambahkan. Nah, udah boleh ngakses ya. Sekarang kita balik lagi ke voter yang ini ya. Kita vote ya. Nah, sudah berhasil. Kita coba pasangan ini ya, Gemoicon. Nah, ada 1. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Sekarang katakanlah kita set public access-nya menjadi true ya. Mana set public access menjadi true, yang mana harusnya nggak boleh karena ini kan kita bukan si owner ya, kita public access bukan ownernya ya dari kontrak. Terus kita pindah ke sini, set public access true. Oke, bisa kita pindah ke yang ini ya. Coba yang ke ini, kita vote katakanlah ke Banteng ya misalkan ya. Mana vote ini ya, Banteng 3 ya. Vote berhasil ya, karena public access-nya menjadi true ya, seperti itu. Nah, aku rasa seperti ini ya demonstrasi daripada smart contract yang aku pelajarin selama beberapa waktu ya. Aku rasa semoga bermanfaat, dan aku rasa
kalau misalkan Indonesia bisa mengembangkan blockchain untuk pemilu seperti ini, aku rasa akan sangat bagus ya sebagai bentuk inovasi yang tentunya butuh banyak uji coba ya tentunya ya. Untuk address-nya sendiri mungkin nanti dari Kominfo bisa generate ya dari NIK ke address gitu kan ya. Jadi nggak perlu, artinya NIK itu sudah menjadi identitas yang mana nanti kita diberikan punya addressnya masing-masing gitu, jadi nggak perlu ada administrasi tambahan. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.